Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas? Jelas banget. Sebentar ya. Masih ada yang belum bisa masuk. Ya, kita mulai dulu ya, sambil nunggu yang lain yang belum masuk. Silahkan nanti tinggal login. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Sa'idah. Ada yang tahu jawabnya apa? Lailatul Sa'idah. Halo, Assalamualaikum. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu jawabannya. Belum tahu ya. Oke, gak apa-apa. Ya, nah, sehari ini untuk kedepannya, insya Allah akan mempelajari bahasa Arab bersama dengan saya. Perkenalkan, Ismi Adliatul Hikmah atau biasa dipanggil Adli atau Adlia, pengajar bahasa Arab di kelas ini nama kelasnya apa ya? Kelas basic September aja ya mungkin ya, seperti itu. Nah, sebelum kita langsung masuk gitu ya ke ke materi hari ini, itu mungkin akan sedikit perkenalan terkait dengan bahasa Arab itu sendiri. Ada yang pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Belum. Belum? Yang Belum. lain? Belum. Berarti benar-benar mungkin benar-benar kosong ya. Kalau dibilang benar-benar kosong. Oke, sebentar ya. Kita share screen dulu. Sudah muncul share screen-nya? Sudah. Sudah ada? Oke. Ya. Jadi di sini ada tulisan ahlan wasahlan. Ahlan wasahlan itu mungkin ada yang pernah dengar gitu ya terkait dengan ahlan wasahlan, itu artinya apa? Selamat datang atau halo, atau bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini untuk kata sapaan awal gitu ya, awal baru kenal gitu ya, say hello-nya ahlan wasahlan. Nah, kemudian ini kalau mau dibaca al-lughatu was-saqafatu al-arabiyyah. Jadi bahasa dan pemahaman bahasa Arab gitu ya, pemahaman Arab yang disiapkan oleh Adliatul Hikmah gitu ya, itu nama saya sendiri. Itu. Nah, kemudian ini kalau saya di bahasa Arabkan itu namanya seperti ini. Adliatul Hikmah. Mungkin nanti teman-teman bisa dicoba ya untuk menulis bahasa Arab terkait dengan namanya masing-masing. Oke, nah sebelum itu kita coba absen dulu ya. Udah masuk semua mungkin ya. Kita Kak Tiar ada? Ada, Kak. Oke, ada Kak Isnaini. Ada Kak Isnaini? Ada ya? Kak Husen? Ya, ada. Miko? Ada. Kemudian Aisyah. Ada ya? Ada, Kak.
Ada. Ke Selin ada? Hadir, Kak. Hadir. Oke. Dini? Ada, Kak, ada. Nah, ini kalau misalnya kita menyatakan hadir dalam bahasa Arab, kalau yang laki-laki hadirun, kalau yang perempuan hadiroh. Gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya sewaktu-waktu saya bertanya, Kak Miko ada nggak hadirun? Gitu ya, hadirun. Saya ada gitu artinya. Kemudian kalau yang perempuan, kalau misalnya ditanyanya misalnya Kak Aisyah ada hadiroh atau hadirotun gitu ya dibilangnya. Seperti itu. Paham? Fahim tuh? Jawabnya fahimna. Kalau saya bertanya fahimtum, artinya apakah bisa dipahami? Nah, teman-teman menjawabnya fahimna. Artinya iya, bisa dipahami. Kalau belum, misalnya, lama. Lama. Gitu ya. Lama itu artinya belum. Ya, kalau bertanya, fahimtum? Naam, fahimna. Gitu ya. Kalau belum, lama. Gitu ya, itu. Jadi, sedikit pembuka untuk kelas bahasa Arab ini. Oke, jadi tadi apa? Fahimtum jawabannya? Fahimna. 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 Kalau belum? Kalau belum paham? Lama. Lama. Ya. Jadi harus agak ditekan mimnya lama. Gitu ya. Yang bukan lama dalam bahasa Indonesia lama ya, lama. Nah, kemudian ada ini nizamul fasli atau peraturan kelasnya. Peraturan kelas itu dia ada 4. Yang pertama di sini karena bahasa Arab itu ditulisnya dari kanan, jadi kita mungkin bacanya dari sebelah kanannya dulu ya, dari sebelah sini. Ista'id bil muzakkirati wal kolami. Ista'id, siapkan buku catatan dan pulpen kalian, gitu ya, atau buku catatan kalian. Kemudian tabassam ila asyasyati. Tunjukkan smile, gitu ya, atau senyum. Yang artinya apa? On cam, ya. Kalau memang tidak ada halangan atau mungkin sinyal dan segala hal lainnya yang menghalangi, boleh di on-kan kameranya, gitu ya, atau kalau sedang tadi ya dalam perjalanan atau seperti misalnya sinyal atau memang tidak berfungsi cam-nya, mungkin bisa konfirmasi terlebih dahulu. Kemudian ini rokiz nafsaka, artinya apa? Stay fokus gitu. Jadi kita harus fokus. Kalau sekiranya memang ada yang ingin ditanyakan, boleh di misalnya lagi penjelasan ada yang Kak maaf bisa diulang atau saya terlalu cepat dalam menerangkan, mungkin dari teman-teman bisa langsung ini saja ya, acungkan tangan atau langsung on mic-nya aja gitu ya. Kemudian istamti'u itu artinya have fun. Jadi di sini tidak usah tegang, tidak usah takut kalau misalnya saya memanggil terus minta baca atau apa gitu ya, itu tidak usah takut gitu ya, karena di sini kita semua masih belajar ya, jadi tidak santai, sersan lah ya, serius tapi santai gitu ya. Nah, kalau tadi kan secara umum belum ada yang belajar bahasa Arab ya. Coba dari siapa ya? Kalau dari Kak Tiar, ada yang tahu nggak dari bahasa Arab itu mungkin sekedar kosakata gitu atau frasa-frasa bahasa Arab selain Assalamualaikum? Oh, kalau kalau yang saya tahu itu kayaknya bahasa Arab ada perubahan bunyi di Perubahan bunyi? kata-kata tertentu tergantung laki-laki atau perempuannya gitu misalnya. Oh gitu. Oke. Itu satu. Ada lagi? Apa ya? Paling itu aja sih. Oh gitu. Kalau kami kok
kira-kira? Dulu teman saya sih sering bilang Mm-mm. apa Habibi gitu, cuma saya nggak ngerti. Habibi. Oke, Habibi. Jadi dia Habibi, ketemu oke. cowok, Habibi ketemu ini sama gitu, Habibi. Oh, Habibi nggak iya. ngerti. Oke. Tuh ya, mungkin itu Habibi. Gitu ya tadi Habibi, terus ada perubahan apa tadi huruf vokal mungkin gitu ya. Kalau Kak Isna ini Kaifa, bagaimana? Pernah mendengar kalimat-kalimat atau frasa atau kata dari bahasa Arab selain Assalamualaikum? Pernah sebelumnya? Pernah. Pernah. Apa kira-kira yang diingat? Manjada wajada. Manjada wajada, oke. Terus? Mansobaro ala zardi wa sholat. Oke, itu kayaknya itu, ini dari semua lagu-lagu. Ya. Apa? Nah, lagu, dalil, dan lain sebagainya ya. Mungkin pada kita dengernya yang seperti itu. Oke, syukron. Kalau dari segi motivasi, mungkin saya pengen tanya masing-masing lah ya. Ada yang mau memberikan alasan kenapa ingin belajar bahasa Arab? Semuanya pasti saya tanyain dulu. Mungkin ada yang mau mengawali? Awalan yang pertama. Tafadhol, silahkan. Man, siapa? Saya ada. Oke. Kak Miko, tafadhol. Tuh, kalau saya sih biar bisa komunikasi dan nggak dibohongin waktu komunikasi sama negara-negara yang berbahasa Arab sih. Oh gitu. Oh, bekerja berkaitan dengan negara-negara lain gitu ya? Ya, saya kan kerja di bidang telekomunikasi. Terus saya pernah kerja di Bahrain sama di Dubai. Mereka itu tiba-tiba kadang-kadang setelah ngomong Inggris berapa lama tiba-tiba ngomong ke bahasa Arab gitu loh. Saya kadang bingung aja gitu loh. Mungkin ada yang harus ini gitu. Jadi pengen tahu aja sih sebenarnya. Kalau komunikasi sama mereka gitu. Oke. Gitu. Nah. Al-akhir yang lain? Syukron ya, Kak Miko. Al-akhir? Yang lainnya? Mungkin dari Kak Isah? Yang tadi nggak bisa on mic tuh siapa ya? Saya lupa. Kak Selin ya. Oke. Kak Isah berarti bisa ya? Kak Iva, Kak Isah? Kalau saya, motivasi belajar saya itu biar memahami bahasa Arab gitu. Ini aja pengen belajar bahasa Arabnya aja. Ya. Oke, gitu. Nggak ada terkait dengan kerjaan atau mungkin sekolah atau sekolah. Oh, sekolah. Oke, syukron. Kak Hussein. Kak Hussein? Ya, cuma pengen bisa bahasa Arab aja sih, sambil ngisi waktu luang. Sambil mengisi waktu luang. Mumtaz. Itu aja? Tidak ada lagi? Oke, syukron. Kak Isna ini? Iya, kalau saya yang pertama untuk mengisi waktu luang karena terlalu banyak waktu luang. Terus ada dari sekolah juga, jadi perlu upgrade ilmu. Oke. Tiar. Kalau saya itu guru bahasa Indonesia Kak di MAN, di Madrasah Aliyah. Jadi murid saya itu rata-rata anak-anak MAN itu pada bisa bahasa Arab gitu. Jadi saya gurunya nggak mau kalah. Walaupun mereka ngajar bahasa Arab, tapi setidaknya saya bisa lah. Mereka tuh jago gitu. Kadang-kadang saya pengen komunikasi sama mereka tuh pada bahasa Arab. Oke, siap. Kalau begitu. Terus siapa lagi yang belum? Yang dua laginya nggak bisa ya. Kak Dini bisa on mic nggak? Ya, bisa. Apa ya alasannya kenapa pengen belajar bahasa Arab? Pengen tahu yang basic komunikasi aja sih sebenarnya, gampang-gampang. Kalau misalnya ada yang ngomong tahu, tapi yang basic-basic aja dulu. Ya,
Berarti oke gitu ya. Berarti kalau saya simpulkan semuanya rata-rata ya pengen mencoba mendalami bahasa Arab secara basicnya dulu gitu ya. Makanya di sini di awal ini yang pertemuan pertama kita back to basic ya, kembali kepada basicnya. Mudah-mudahan motivasinya tidak turun, dan kalau misalnya nanti untuk kedepannya menemukan sedikit kesulitan atau apa ya hambatan gitu ya terkait dengan belajar bahasa Arab, mungkin bisa dikomunikasikan langsung dengan saya gitu ya. Misalnya Kak ini terlalu cepat, Kak terlalu lambat mungkin gitu ya, Kak terlalu sulit gitu ya, itu bisa langsung ditanyakan gitu ya. Karena kita kan ketemu seminggu sekali dan tidak full untuk apa ya latihan praktisnya, mungkin hanya 1,5 jam gitu ya pada saat ini aja gitu. Nah nanti untuk kedepannya mungkin bisa kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam di grup atau mau pribadi PC boleh silahkan gitu ya, seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling sharing ya terkait dengan ilmu kita masing-masing seperti itu. Nah sebelum berlanjut ke bahasa Arab itu sendiri gitu ya. Ini ada anwa'ul lughah Arabi. Ya. Anwa'u itu apa? Jenis-jenis. Bahasa Arab juga ada jenis-jenisnya. Gitu ya. Kalau dibilang ini jenis bahasa Arab. Yang pertama, al-Arabiyatu al-Qur'aniyu atau al-Qur'aniyah. Di sini artinya apa? Bahasa Arab Al-Qur'an. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu pertama ada Arab Al-Qur'an, yang mana yang seperti kita ketahui gitu ya, kalau di Al-Qur'an itu memang punya bahasanya tersendiri. Ya, bahasa Al-Qur'an itu atau itu tidak bisa disamakan dengan bahasa Arab yang biasa, bahasa Arab yang sehari-hari gitu ya, karena memang dari secara makna, tafsir atau pengertiannya pun berbeda. Lebih apa ya kalau dibilang lebih baku, lebih banyak. Kalau Indonesia tuh kita bilangnya lebih banyak apa ya majasnya, terus juga hiperbolanya, pokoknya istilah-istilah yang seperti itunya. Kemudian yang kedua ini adalah Arabiyah Fushah Al-Haditsah. Arabiyah Fushah itu bahasa formalnya, bahasa formal. Fushah itu formal ya, Fushah Al-Haditsah, percakapan formalnya. Misalnya kan kalau bahasa Indonesia kan mau kemana? Simple. Kalau di bahasa Arab jadinya kamu mau kemana? Misalnya seperti itu. Jadi ada bahasa bakunya. Kalau bahasa informalnya atau yang tidak bakunya itu disebutnya apa? Arabiyah Amiyah. Bahasa Amiyah gitu. Jadi nanti ketika belajar yang kita ajarkan di sini, yang saya akan berikan kepada teman-teman itu lebih banyak Arabiyah Fushahnya. Gitu. Karena apa? Di Arab sendiri atau misalnya bahasa Arab sendiri itu tiap daerah beda cara kalau kita bilang logatnya, begini dialeknya. Misal satu kata itu tadi ya mau kemana, bahasa Arab secara fushahnya atau bakunya itu ila aina anta gitu ya, ila aina anta. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain itu ada yang ila en, jadi cuma bilangnya gitu doang gitu, ila en gitu. Ada yang cuman bilangnya en gitu. Jadi terdengar berbeda, jauh berbeda karena memang seperti itu. Jadi kalau secara bakunya dia namanya fushah gitu ya, yang biasanya dipakai di artikel TV, terus juga apalagi majalah dan lain sebagainya. Kalau yang amiyah itu yang biasanya dipakai di pasar gitu ya, atau di pokoknya kehidupan sehari-hari yang memang di daerah gitu. Kita bisa nggak pakai bahasa fushah di negara sana gitu misalnya, bisa saja gitu, tapi memang tidak semua mengerti. Kadang ada juga yang ketika kita ngomong bahasa baku di misalnya daerah pasar gitu ya, lingkungan pasar, mereka ngiranya kita memang lagi berdoa, sama kayak orang Indonesia ya, kalau kita ngomong bahasa Arab tuh kayak amin misalnya, langsung sama orang sana pun seperti itu gitu. Ada yang mengira bahwasanya kita sedang berdoa, karena bagi mereka orang-orang yang berbicara bahasa fushah itu agak intelektualnya tuh dibilang tinggi lah bagi mereka, dianggapnya itu sebagai orang pinter nih gitu ya, orang
berkelas gitu, seperti itu. Gitu ya. Jadi memang tidak semua menganggap seperti itu, tapi mayoritas gitu ya mereka memakainya bahasa amiyahnya. Gitu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian dari segi bahasa atau apa ya, kosakata. Kosakata dalam bahasa Arab itu artinya mufrodat. Jadi nanti kalau saya suka bilang mufrodat itu artinya kosakata. Artinya apa kalau ya kosakata mufrodat misalnya kayak buku, laptop, kemudian pulpen, terus apalagi pokoknya dan lain sebagainya ya. Itu namanya mufrodat. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Ini ya. Ini sekilas terkait dengan mufrodat bahasa Arab. Ada beberapa mungkin yang teman-teman suka pernah dengar. Lail. Al-lail. Al-lail itu apa? Malam. Malam. Ya, betul. Terus ada ini. Al-mudarrisah. Al-mudarrisah itu apa? Misalnya saya sebagai guru mudarrisah itu. Gurunya untuk apa? Perempuan. Itu nanti untuk laki-laki ada bedanya lagi. Kemudian di sini ada at-tobahoh. Itu artinya koki misalnya gitu. Terus ada sohafiyun. Misalnya ada sohafiyun itu semacam wartawan atau jurnalistik itu. Al-wajib artinya PR misalnya gitu. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh dari apa namanya beberapa bahasa Arab yang akan kita pelajari. Gitu. Coba dari Kak Aisyah mungkin bisa dibaca yang sebelah kanannya. Ini yang kotak pertama. Al-layl. Kalau yang ini? Al-mudarisah. Kalau yang ini? Tobaho. Ini yang anak-anak saya. Al-haqibah. Al-haqibah. Oke, syukron. Kemudian Kak Isnaini, maaf. Ini? Ya. Syurpiyun. Yang ini? Al-falahu. Yang ini? Yang sampingnya? Sampingnya al-muhandisu. Yang ini? Ghurfatun. Oke. Katiar. Yang ini? Firoshun. Terus yang bawahnya? Yang agak panjang ini? Ittobahu yatbahul al-imata. Nah, at-tobahu yatbahu al-imata. Al-imata. Gitu ya. Jadi kalau di bahasa Arab itu memang tajwid mungkinnya secara baca itu tidak terlalu banyak dipakai, misalnya kayak dengung, terus apalagi iklab dan lain sebagainya mungkin gitu ya. Nah, yang dipakai itu biasanya hanya alif lam komariah sama alif lam samsiah. Maksudnya itu apa? Yang si ini nih, si alif lam ini itu kadang tidak dibaca, tapi langsung ke huruf ininya. Misalnya ini bukan dibacanya it atau al atau misalnya il, enggak, tapi langsung at-toba karena di sini ada tasdidnya. Beda dengan ini, misalnya huruf apa ini mim, dibacanya al-muhandisu. Jadi nanti ada huruf-huruf yang dia dibaca, ada yang tidak. Mungkin kalau tajwidnya tadi alif lam komariah dengan alif lam syamsiah. Jadi itu ada yang seperti itu. Kemudian Kak Husen, yang ini? At-tabibu ya'malu fil mustashfa. Kalau yang atasnya? Al-haqibah. Kak Piko, yang bawahnya? Ini huruf. Yang ini? Halo. Iya, ada. Oh, nggak tahu sih. Oh, enggak. Ini huruf mim, al-muhandisu.
Al-muhandisu yabni al-mabani. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ini baru beberapa katanya aja. Nah, terkait dengan huruf-hurufnya gitu ya, atau alfabet dalam bahasa Arab itu mungkin ada yang sudah pernah belajar juga, ada yang mungkin memang masih belum familiar gitu ya. Nah, ini ada beberapa hurufnya. Ya, bisa dilihat sama teman-teman. Di sini ada huruf alif, ba, ta, sa atau abatasa, jahaho, dazal, roza dan lain sebagainya. Oke, ini mungkin saya anggapnya kakak-kakak di sini sudah pernah mendengar atau membaca terkait dengan huruf-huruf yang terpisahnya. Gitu. Ini bisa dilihat juga, ini ada penulisan huruf hijaiyahnya, ya, penulisan huruf hijaiyah dari awal, ditulisnya di awal itu seperti apa? Misalnya di sini alif, ini di awal itu dia dipisahkan. Contohnya di sini alhamdu. Jadi kita pakainya yang di sini ya. Alhamdu, dibaca alifnya. Kemudian maaf ya kalau ada suara-suara ini lagi muncul. Afwan ya. Nah, kemudian ini kalau di tengah itu dia berdiri sendiri tapi ada di garis di sininya. Contohnya ini. Yasya'u. Jadi ini nih yang ininya. Ini dia alifnya. Dan terkadang dia tidak dibaca A secara langsung, tapi ini membantu untuk mengharokati huruf sebelumnya. Gitu. Kemudian yang di akhir seperti ini. Ana, gitu ya. Kemudian ba juga sama. Huruf ba di awal itu seperti ini, di tengahnya ini, kemudian di akhirnya seperti ini. Nah, ini ada contoh-contohnya sama teman-teman. Ini bisa dilihat ya, karena lumayan banyak ya. Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada yang tahu? 28. Sini ya. Bisa dihitung ada berapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 4. 28. Jadi ke-28 huruf ini nanti bisa dilihat cara penyambungan katanya di sini. Ini a, ba, ta, sa. Kemudian ada ja, ha, ho, da, zal, ro, za. Kemudian ada sa, sya, so, do, to, do. Ini baru huruf-hurufnya. Ada lagi ain, ro, fa, ko, ka, la. Terus juga ada mim, nun, waw, ha, la, hamzah, dan ya. Nah, kemudian ini adalah harokatnya. Jadi di sini harokat itu apa? Huruf vokalnya tadi yang dibacanya a, i, u, e, o-nya dibacanya apa? Jadi kalau bertemu dengan tanda atau topi yang di atas huruf itu seperti ini dibacanya a atau fathah sebutannya. Kalau yang di bawah ini dia dibacanya i atau kasroh. Kemudian kalau yang agak bulat seperti ini itu disebutnya domah atau dibacanya u. Terus ada fathah tain atau tanda topinya 2 kali dibacanya berarti an. Gitu ya. Terus yang kasroh tain yang di bawah topinya ada 2 garis berarti dibacanya in. Terus ada domah tain yang bentuknya seperti ini ya. Ini ada buntutnya gitu ya, dibacanya un. Kemudian ada tasdid. Tasdid itu dia ditekan misalnya. Kalau ada di bawah nun misalnya jadinya in, an, un gitu ya. Kalau di bawahnya mim misalnya im, am misalnya gitu. Kemudian ini sukun atau mati yang artinya apa? Tidak dibaca. Gitu ya, atau dimatikan, disukunkan gitu ya, atau seperti ini contohnya, misalnya kita pakai di sini syai'an. Nah, ini ya, syai'an. Nah, ini iya-nya dia dimatikan, an-nya dia fathah tain. Seperti itu.
Nah, ini. Bu, mau nanya dong. Ya. Itu O sama E nggak ada ya? Oh, di bahasa Arab O sama E itu terganti dengan I sama U digantikannya. Nanti ada huruf tertentu yang kalau kan ada kata serapan ya, kata serapan yang misalnya dari bahasa asing ke bahasa Arab itu sendiri. Nah, dia dibantunya dengan huruf atau ini. Mana sih? Pakainya ini. Itu. Jadi A, I, atau E atau apa tadi O itu dia pakainya ya atau wau. Kalau untuk apa nanti misalnya kita pakai C, misalnya ini nama kakaknya kan Setiawan, berarti pakainya yang C-nya itu dia sin sama huruf ya. Jadinya dibacanya Setiawan. Oh, oke. Seperti itu. Ya. Nah, ini nanti kita coba ya menuliskan nama masing-masing mungkin gitu ya untuk kalau yang namanya memang sudah terdengar Islami mungkin gampang ya. Kayak Kak Ali Husero itu gampang sekali, Isnain itu juga gampang, Aisyah apalagi itu ya. Itu kata-kata yang memang sering muncul di bahasa Arab. Oh, apalagi ini ada Kak Anissa, itu kan kita sering dengar gitu ya, Kak Anissa dan lain sebagainya. Nah, itu gampang, mudah insya Allah gitu ya. Nah, ya tadi ya ini terkait dengan tanda baca panjang pendeknya. Nah, kemudian ini dibacakan. Ini di tes vokal dulu ya. Kita harus tes vokal dulu, diulangi setelah saya. Ba, bi, bu, ban, bin, bun. Diulangi. Ba, bi, bu, ban, bin, bun. Kalau misalnya ta, ti, tu, tan, tin, tun. ta, ti, tu, tan, tin, tun. Oke, terus ma, mi, mu, man, min, mun. Ma, mi, mu, man, min, mun. Kita coba na, ni, nu, nan, in, nun. Na, ni, nu, nan, in, nun. Ya, itu saya. Jadi kalau di kelas ini nggak usah malu untuk memvokalkan huruf-hurufnya karena memang harus apa ya, harus fasihnya tuh lekoh lah gitu ya. Kalau ain benar-benar ain, kalau sa benar-benar sa gitu ya, karena memang kita kadang terdengar jelas kadang tidak ya, karena dari apa online ini lumayan suaranya. Nah, kita coba yang ini, coba dari Kak Tiar. Yang mana, Kak? Ini yang ini. Ana. Oke, Kak Husen sebelahnya. Kabiru. Oke. Kak Isnain. Isnain. Bima. Apa? Bener kan? Bima. Oke, Bima. Kak Aisyah. Namiko. Oke, Kak ini. Jalisu. Siapa ya? Oke, ya. Gimana tadi, Afwan? Jalisu. Oke, Kak Miko? Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Ini fa'ala. Fa'ala. Kemudian Kak Anissa? Rodia. Rodia. Kemudian balik lagi coba Kak Husen. Syahidu. Syahidu. Kak Tiar? Bawaro. Bawaro. Oke, ini apa? Kita tes vokalnya seperti ini ya. Ini contohnya apa namanya? To, a, na. Gitu ya. Jadi harus jelas ainnya seperti apa gitu ya, atau huruf to-nya itu ya mau manyun sekalian nggak apa-apa gitu ya. Jadi
po, a, na, mi, ko. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ini diulangi setelah saya. A, I, U, ba. Diulangi. A, I, U, ba. Nah, ini A, I, U, ba. Jadi kalau ada huruf yang seperti ini harus kayak dihentak sedikit. A, I, U, ba. Gitu. Kemudian yang ini kan tadi ya U, an, ani, a, na. Diulangi. Ani, Nah, ini bacanya minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'ian. Anian. Yang ini babi, bu, bab. Babi, bu, bab. Bu, ban, bani. Bani. Babna. Minal mubna. Minal mubni. Minal mubni. Mabiban. Mabiban. Baniban. Tatitubat. Tatitubat. Tani. Tatna. Minal mutni. Matitan. Tanitan. Yang ini sasisubas. Nah, kalau huruf ini itu lidah kita rada digigit sedikit, sa, gitu ya. Sasisubas. Kemudian sani. Sasna. Minal musni. Masisan. Tanisan. Nah, ini beberapa contoh cara pengucapan dari beberapa huruf ya. Yang 28 huruf tadi, ini ada 4 huruf contoh cara membaca terkait dengan harokatnya. Gitu. Silahkan bisa diulang kembali nanti ya ketika selesai dengan pembelajaran masing-masing. Kemudian nastamir, kita lanjutkan ke ini. Nah, di bahasa Arab itu juga sama, ada beberapa kata yang memang sama tapi tulisannya beda. Atau artinya juga kadang beda. Kan kayak misalnya kalau di bahasa Inggris mungkin ada beberapa kata yang memang kita kok ini sama tapi ternyata diartikan ke bahasa Indonesianya itu beda. Misalnya gitu. Nah, ini contohnya kita pakai camel atau unta. Camel sendiri itu secara umum artinya ibilu. Al-ibilu. Ya, camel. Tapi kalau grup atau segerombolan unta itu namanya al-ba'iru di sini. Nah, kalau untuk male camelnya atau laki-laki kalau binatang tuh jantan itu al-jamalu. Al-jamal gitu ya. Al-jamalu itu artinya camel atau unta. Kalau yang perempuannya atau yang betinanya itu
an-naqatu. An-naqatu atau an-naqah di sini ya. Kemudian kalau yang jantan camel yang kuat gitu ya, jantan camel unta jantan yang kuat dia adalah ad-doil di sini. Ad-doilu. Oke, jadi yang kuatnya itu disebutnya ad-doil. Kalau untuk unta yang banyak membawa bawaan gitu ya, bawa barang-barang, itu namanya al-hifdu. Hifdu. Jadi ini baru satu camel doang gitu, camel saja atau unta saja. Gitu ya. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 jenis bahasa. Gitu ya, 6 jenis mufrodat. Mufrodat itu apa tadi? Kosakata yang bisa didapatkan dari seekor camel gitu ya. Seperti itu. Nah, dikatakan di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2 jenis gendernya itu. Gitu ya. Laki-laki dan perempuan. Jadi, kalau misalnya gitu ya, nanti teman-teman di sini akan sering menemukan kalau misalnya saya minta muzakkar atau muannas. Muannas itu artinya perempuan. Muzakkar itu artinya laki-laki. Jadi, kalau untuk muannasnya apa, untuk muzakkarnya apa? Untuk laki-lakinya apa, untuk perempuannya apa? Contoh, misalnya, guru dalam bahasa Arab itu ada 2, guru laki-laki dengan guru perempuan. Guru perempuannya apa? Mudarrisatun. Kalau guru laki-lakinya, mudarrisun. Itu. Mudarrisatun dengan mudarrisun. Kalau murid, misalnya, murid ada tolibun, ada tolibatun. Kalau tolibun, itu dia untuk murid laki-laki. Tolibatun untuk murid perempuannya. Itu. Nah, nanti teman-teman akan sering menemukan kata-kata seperti itu. Muzakkarnya apa, muannasnya apa. Itu karena memang pada dasarnya kalau dibilangnya kata yang maskulin dengan kata yang kebalikan maskulin tuh feminis. Gitu ya. Ya feminimnya gitu. Seperti itu. Nanti akan bertemu dengan kata-kata yang setipe ini. Gitu. Nah, kita lanjut ke tahiyahnya. At-tahiyatu, ini artinya greetings. Greetings itu apa? Ucapan salamnya gitu ya, ucapan perkenalan lah ya gitu. At-tahiyatu disebutnya greetings. Tuh, nah, ada 2. Ini yang secara informalnya. Marhaban dengan ahlan. 2 itu. Kalau bukan marhaban, pakainya ahlan. Ini untuk informal, untuk yang mungkin kita bisa pakainya yang amiyahnya gitu. Marhaban, ahlan gitu. Seperti itu. Misalnya dari Kamiko ke Kak Sheila. Mau pakai yang hello atau yang hi? Ini kita greetingsnya dulu, perkenalannya dulu. Itu feminin atau maskulinnya sama aja ya? Ya, sama. Ini masih sama. Kita belum masuk ke feminim atau maskulinnya. Oh, oke. Berarti marhaban Sheila gitu. Kayak gitu. Kemudian Kak Sheila, hai juga misalnya. Pakainya mau yang mana? Kak Sheila tuh bisa on mic nggak? Saya lupa. Nggak bisa ya? Oh ya, oke. Afwan. Kak Isnain nih. Oh, afwan ya, saya enaknya manggilnya Isnain. Nggak apa-apa? Oh iya, tidak apa. Coba saya. Kak Isnain, coba ke Kak Dini. Mau pakai yang ahlan atau marhaban? Ahlan Dini. Ahlan Kak Dini. Sorry bentar. Ahlan. Gitu ya jawabannya ya? Ahlan. Ahlan Bik. Nah, ahlan bik, betul. Seperti itu. Jadi jawabnya ahlan bik. Biknya apa, Kak? Kenapa? Biknya tadi apa? Ahlan bik gitu ya? Ya, ahlan bik. Jadi kalau misalnya dia bilang ahlan, gitu ya, jawabnya ahlan bik. Gitu. Itu. Oh, I juga gitu ya? Ya, seperti itu. Kalau
maaf. Kalau Kak Husain ke Kak Aisyah coba. Marhaban Aisyah. Kak Aisyah. Marhaban. Marhaban. Oke. Kak Tiar ke Anissa. Marhaban Anissa. Marhaban Tir. Oke, seperti itu. Ya, ini untuk informalnya. Kalau yang formalnya itu agak panjang. Tadi kan kalau yang informalnya ahlan saja. Kalau yang formalnya pakai ahlan wasahlan. Ulangi, ahlan wasahlan. Ahlan Wasahlan. Ahlan wasahlan. Jawabannya ahlan bika. Ahlan bika. Ahlan bika. Ahlan bika. Atau kalau tadi ya kata siapa yang jawaban tadi sebelumnya ahlan bik, boleh dimatikan ya, sikanya ini boleh dimatikan, ahlan bik gitu. Berarti kalau misalnya saya tanya Kak Tiar ahlan wasahlan, jawabnya Ahlan bika. Kak Isnain ke Kak Husain. Ahlan wa sahlan Kak Husain. Ahlan bika. Kak Dini ke Kamiko. Ahlan wa sahlan Kamiko. Oh, ahlan bika. Ke Aisyah, ke Kak Anissa. Ahlan wa sahlan Kanisa. Oke. Ahlan bik. Ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bik. Ya. Kalau yang marhaban, dia jawab lagi saja marhaban. Itu bisa. Memang kalau yang ahlan wa sahlan, dia jawaban formalnya ahlan bik atau ahlan bika. Nah, kalau ini untuk ucapan kayak good morning, good evening, dan lain sebagainya. Pertama, yang sebelah kiri, sebelah kanan, ini adalah good morning atau jawaban sapaan pertamanya. Yang di sebelah kiri ini adalah jawabannya. Pertama, sobahul khair. Itu artinya selamat pagi. Dijawabnya apa? Sobahun nur. Tukarir, diulangi, sobahul khair. Sobahul khair. Jawabnya sobahun nur. Sobahun nur. Itu ya, sobahul khair berarti jawabnya Sobahun nur. sobahun nur. Nah, kalau yang bawah itu untuk siang atau sorenya. Ya. Ini lebih ke sore ya kalau eveningnya itu. Masaul khair bacanya diulangi Masaul khair. Jawabnya masaun nur. Masaun nur. Sobahul khair. Masaun nur. Sobahul khair. Sobahul khair. Jawab sobahul khair. Sobahul khair jawabnya Sobahun nur. Masaul khair jawabnya Masaun nur. Kamiko Katiar, selamat pagi. Sobahul khair. Khair pakai kho. Oh, sobahul khair. Sobahun nur. Oke. Kak Isna ini ke Kak Aisyah. Masaul khair. Masaun nur. Oke. Kak Husain ke Kak Dini. Sobahul khair. Sobahun nur. Kak yang belum tadi siapa? Kak Anissa ya? Kak Anissa, masaul khair. Masaun nur. Oke. Berarti kalau saya bilang sobahul khair, jawabnya Sobahun nur. Masaul khair. Masaun nur.
Oke, seperti itu. Fahimtum? Fahimna. Fahimna. Nastamir. Kita lanjutkan. Ini ada untuk selamat siangnya. Cara bacanya naharuka Sa'id. Gitu ya, dibacanya naharuka Sa'id. Diulangi naharuka Sa'id. Naharuka Sa'id. Jawabnya Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Berarti kalau saya bertanya naharuka Sa'id, jawabnya Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Kalau saya bilang sabahul khair, Sabahul Sabahul Nur. masaul khair, Masa'ul Nur. naharuka Sa'id, Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Bisa dihafalkan yang 3 frasa tadi? Ya, masaul khair, Masa'un Nur. sabahul khair, Sabahun Nur. naharuka Sa'id, Sa'idun Mubarak. seperti itu ya. Itu baru pagi, siang, sore. Kalau malamnya apa? Kalau malam dia pakai ini yang tadi saya sebutkan. Lailatuka sa'idah. Diulangi, lailatuka sa'idah. Lailatuka Sa'idah. Jawabnya sa'idatun mubarakah. Sa'idatun Mubarakah. Jadi kalau misalnya saya bilang lailatuka sa'idah, jawabnya Sa'idatun Mubarakah. begitu. Kalau naharuka Sa'id, Sa'idun Mubarak. Sa'idun Mubarak. Kalau masaul khair, Masa'un Nur. kalau sobahul khair, Sabahun Nur. lailatuka Sa'id, Sa'idatun Mubarakah. Sa'idah Mubarakah. Seperti itu. Ya, ini untuk good evening dan good evening too. Nah, kalau misalnya kan kalau di bahasa Inggris itu ada selamat malam, yang good evening-nya, ada yang good night-nya, ya kan? Nah, kalau yang good night-nya, dia pakainya ini. Ini untuk ya tadi ya, selamat tidurnya lah ya. Nah, dia tusbihu alal khair. Diulangi, tusbihu alal khair. Tusbihu alal khair. Alal khair. Jawabnya, wa anta min ahlil khair. Wa anta min ahlil khair. Wa anta min ahlil khair. Berarti kalau saya bilang tusbihu alal khair, Wa anta min ahlil khair. Min ahlil khair. Min ahlil khair. Sobahul khair. Sobahul Nur. Tadi ini masaul khair. Masa'un Nur. Sahih. Kak Isna ini naharuka Sa'id. Sa'idun Mubarak. Oke. Kak Husain, lailatuka Sa'idah. Apa ya tadi jawabannya? Lailatuka Sa'idah apa tadi jawabannya? Sa'idatun Mubarakah. Sa'idatun Mubarakah. Kamiko, sobahul khair. Sabahun Nur. Oke. Kak Aisyah, lailatuka Sa'idah. Sa'idatun Mubarak. Oke. Ya. Nah, kita kan tadi berbicara terkait dengan feminim dan juga maskulinnya. Ya kan ya? Nah, kalau yang good evening ini kan ada huruf K ya di belakangnya ini. Kalau kita bilangnya lailatuka sa'idah, itu artinya kamunya laki-laki. Hai kamu, selamat malam untuk laki-laki.
Tapi kalau untuk yang perempuan, dia bicaranya lailatuki sa'idah. Jadi kalau ke perempuan misalnya, Kak Isna ini lailatuki sa'idah. Gitu. Kalau Kamiko lailatuka sa'idah. Gitu. Fahim tuh? Fahim. Fahim. Tuh? Ada yang mau tanyakan dulu? Saya mau tanya. Iya. Kalau jawabannya masih sama ya? Kalau jawabannya masih sama. Yang beda itu ininya saja. Dari Kak sama Ki-nya. Gitu. Lailatuka sa'idah atau lailatuki sa'idah. Berarti coba kalau kami kok ke Kak Aisyah. Kaifa, bagaimana? Lailatuki Saidah. Kak Aisyah jawabnya? Sa'idatun mubarakah. Oke. Dini ke Kak Husen. Dini, ada? Iya. Gimana? Dini ke Kak Husen terkait dengan selamat malam. Selamat malam, sebentar. Cowok ya. Laila, lupa. Tadi apa cowok? Lailatuka Sa'idah. Bukan ya? Sahih. Betul. Lailatuka sa'idah. Jawabnya siapa tadi Kak Husen? Sa'idatu mubarakah. Sa'idatu mubarakah. Jadi hanya itu saja ya. Oke. Kalau Masaul Khair jawabnya? Masaun nur. Kalau tusbihu alal khair? Wa anta min ahlil khair. Susah nih ini. Ya, lumayan ya. Panjang yang ini. Tusbihu alal khair wa anta min ahlil khair. Ya, jadi bacanya seperti itu. Lailatuka sa'idah? Jawabnya? Sa'idatun mubarakah. Kalau sobahul khair? Sobahun nur. Sobahun nur. Lailatuka sa'idah? Sa'idatun mubarakah. Tusbihu alal khair? Wa anta min ahlil khair. Wa anta min ahlil khair. Lumayan ya. Ada berapa kita? Frasanya sudah selamat pagi, selamat siang, selamat malam, good night-nya, terus ya gitu ya, dan lain sebagainya. Ini baru sapaannya saja ya. Sapaannya baru segitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kak mau nanya. Ya, tafadhol. Naharuka Said itu kan belakangnya Said ya, sementara Lailatuka Saidah itu ada hubungannya nggak? Misalnya malam itu dianggapnya sebagai feminin gitu, atau si siang ini dianggapnya dalam kamus tuh maskulin misalnya, makanya dia ada Saidatu gitu. Ada ininya karena nahar gitu ya. Nanti kita akan bertemu kenapa, gimana cara mengidentifikasi apa tuh namanya, yang mana feminim, yang mana maskulin. Kalau yang feminim belakangnya itu biasanya pakai tak. Yang mu'anas tadi itu biasanya pakai tak gitu ya. Jadi adalah huruf tak-taknya. Misalnya kita pakai ini nih. Ini yang bulat ini adalah tanda bahwasanya dia mu'anas. Atau tak bulatnya ini. Jadi ada beberapa tandanya ya, kalau kita secara simpelnya mau mengidentifikasi dia mau anas, feminim atau bukan, ini tak yang ini dengan tak yang ini. Gitu. Jadi kalau ada huruf-huruf ini, dia dikatakan feminim. Makanya di sini Lailatu, kak ini kan tak ya, dia berarti feminim. Gitu. Maka dia pakainya sa'idah. Tapi kalau misalnya nahar, itu kan nahar itu dia nggak ada nggak ada huruf taknya kan di naharnya itu sendiri, berarti dia pakainya sa'id gitu. Jadi kalau misalnya yang perempuan biasanya ditambahkan ini tak marbutoh ini, gitu. Ini atau ini. Tapi kalau yang laki-laki atau yang muzakkar dia tidak ditambahkan tak marbutoh seperti itu. Oke ya.
Fahimti? Fahimna. Nah, kalau nanyanya seorang, saya tadi kan bilangnya fahimti, berarti kan apakah kakaknya paham? Fahimtu, saya paham artinya. Kalau fahimna itu artinya kita paham. Ya, kita semua paham. Tapi kalau misalnya saya paham, fahimtu. Soal akhir, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke. Ini tuh kosakatanya di semua negara Arab sama ya? Atau Sama. negara-negara yang berbahasa Arab kayak di Afrika gitu sama ya? Setahu saya sama kalau secara fushahnya. Sama. Cuma beda dialek doang yang tadi Ya, dibilang. cuma beda dialeknya aja. Paling mungkin ya, kalau di yang daerah-daerah yang memang rada jauh dari Arab, itu mungkin dari tulisannya juga ada yang beda huruf-hurufnya. Itu ada gitu. yang titik 3-nya tuh di bawah gitu. Atau titiknya nggak ada gitu. Nah, jadi itu bisa beda dari situnya juga bisa. Cuman secara umum bahasa Arab fushahnya atau yang formalnya seperti ini. Gitu. Oh iya, oke, makasih. Ya, afwan. Nah, ini kan tadi ya tusbihu alal khair wa anta min ahlil khair. Nah, ini kalau misalnya goodbye-nya gitu ya. Mungkin yang pertama itu dibacanya yang ini, yang biru ini adalah ilal liqa ya, atau ilal liqa'i. Artinya apa? Sampai bertemu lagi atau goodbye di sini. Sampai bertemu. Ilal liqa. Atau kita bisa pakai ma'as salamah. Ma'as salamah itu artinya sama, goodbye juga. Itu sampai jumpa. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang suka dengar fi amanillah. Mungkin pernah dengar fi amanillah. Itu fi amanillah itu artinya apa? Hati-hati di jalan. Jadi ada 3, ilal liqa, ma'as salamah, sama fi amanillah. Jawabannya apa? Jawabannya kalau yang ilal liqa itu sama, ilal liqa. Ma'as salamah sama, jawabannya ma'as salamah. Fi amanillah itu jawabannya bisa na'am, amin. Bisa karena fi amanillah itu lebih ke mendoakan, semoga kamu dalam penjagaan Tuhan atau Allah, misalnya gitu. Nah, kalau yang ilal liqa sama ma'as salamah ini yang umumnya, yang kita katakannya hati-hati di jalan, sampai jumpa, misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang ilal liqa, jawabnya ilal liqa lagi. Atau ma'as salamah, jawabnya ma'as salamah lagi. Seperti itu. Bisa diulangi ilal liqa. Ilal liqa. Terus ma'as salamah. Ma'as salamah. Kalau ilal liqa jawabnya apa? Ilal liqa. Kalau ma'as salamah? Ma'as salamah. Assalamah. Sobahul khair? Sobahul nur. Lailatuka sa'idah? Nah, Lailatuka sa'idah apa? Sa'idatun mubarakah. Naharuka sa'idah? Naharuka sa'id? Afwan. Naharuka sa'id? Sa'idun mubarak. Kalau tusbihu alal khair? Wa anta min ahlil khair. Ma'as salamah, jawabnya ma'as salamah. Afwan, ini mic-nya siapa ya? Agak bunyinya kersekan. Oke, syukron ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita nambah lagi kata sapaannya. Ini mah sudah biasa. Syukron jazilan. Yang ini ya, yang di warna biru ini syukron jazilan. Artinya apa? Terima kasih banyak. Syukron jazilan. Atau kita mau ngomong syukronnya doang itu boleh. Atau simpelnya thank you. Nah gitu. Jazilannya itu very much-nya atau terima kasih banyak. Gitu. Ya, syukron
jazilan. Atau kalau misalnya apa namanya, kita pakainya jazakillah, jazakallah, jazakumullah, itu kan banyak ya. Nah, itu tergantung dari siapa kita berbicara. Kalau ke laki-laki, jazakallah. Kalau ke perempuan, jazakillah. Kalau kebanyakan, jazakumullah. Ini nanti kita akan belajar perubahannya di yang akan datang. Jadi sekarang kita stop dulu di sini. Syukron jazilan. Thank you very much atau terima kasih banyak. Jawabnya afwan. Afwan, gitu ya, atau you're welcome. Di sini afwan sendiri bisa dua. Bisa afwan sama-sama, gitu ya, jawaban dari terima kasih, bisa juga maaf. Maaf kalau di bahasa Inggris, karena saya suka ngaitinnya itu bahasa Arab dengan bahasa Inggris karena artinya bisa disamakan. Kalau yang afwan versi bahasa Inggrisnya itu bisa sorry, maaf, excuse me, misalnya gitu. Afwan, saya ada perlu. Oh, maaf ya, saya ada perlu dulu, misalnya gitu. Atau kalau untuk yang terima kasihnya, syukron ya, oh ya afwan, gitu. Oh iya sama-sama nggak apa-apa, misalnya gitu. Jadi ada dua, gitu ya, konteks artinya. Bisa afwan untuk terima kasih, bisa afwan untuk permintaan maaf atau permisi tadi. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Fahim tuh? Fahimna. Fahim? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti ini kita lanjut ke bawah ini, lumayan kita membahas terkait dengan subjek atau orangnya. Jadi ya, ada beberapa yang harus kita hafalkan. Karena kalau bahasa Arab itu lebih banyak menghafal, ya, mufrodat atau kosakatanya agak lumayan. Kalau saya bertanya, naharuka Sa'id? Jawabnya? Apa? Sa'idun mubarak. Sa'idun mubarak. Sobahul khair? Sobahul nur. Sobahun nur. Tusbihu alal khair? Wa anta min ahlil khair. Oke, wa anta min ahli khair. Yang jawabnya satu, tapi mudah-mudahan semuanya bisa ya. Bisa belum ingat, masih lupa. Iya, oke. Nggak bahasa. Nggak apa-apa. Ya, proses lah ya. Ini awal-awal memang lumayan banyak. Gitu ya. Kalau jawabnya syukran jazilan? Ahwan. Afwan. Gitu. Kalau ilaliko? Ilaliko. Jawabnya ilaliko lagi. Kalau ma'assalamah? Ma'assalamah. Ya, tinggal di praktisnya aja gitu ya, tinggal di dilatihankan lagi aja ya, itu untuk bahasa-bahasanya. Nah, kita masuk ke kata ganti orang. Kalau di bahasa Inggris itu pronoun kan? Itu ya kalau nggak salah tuh ya. Iya. Ya, pronoun. Atau kalau dalam bahasa Arabnya disebutnya domir. Ad-domir. Jadi kita membahas terkait dengan domir. Domir itu ada dua ya di sini. Atau kata ganti orang itu ada dua. Yang pertama, yang terpisah itu adalah munfasilun. Disebutnya domir munfasilun. Domir yang terpisah, kayak aku, saya, aku, kamu, dia, kita, dan lain sebagainya. Terus ada yang tersambung. Tersambung itu muttasilun. Disebutnya muttasilun. Jadi yang terpisah munfasilun, yang tersambung muttasilun. Gitu. Muttasilun itu apa? Yang tersambung. Munfasil itu apa? Yang terpisah. Yang tersambung tuh kayak gimana? Miliknya, punyanya, yang nyanya itu. Gitu. Yang terpisah itu kayak aku, kamu, dia, kita, gitu ya. Nah, kalau yang tersambung itu biasanya kalau di bahasa Indonesia itu nya.
Atau kalau di bahasa Inggris lebih ke pemilikan. His, her, ours, theirs, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau yang terpisah kayak I, you, we, they, he, she, it, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ada munfasil, ada mutasil. Nah, kata ganti orang yang terpisah. Ini kita 3 dulu. Karena ini pengantar, bahasa Arab itu untuk orang itu dibagi menjadi 14. 14 gantinya orang. Misalnya saya, kamu juga ada 2. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Itu beda. Dia laki-laki, dia perempuan, itu ada. Nah, ini kita 3 dulu. Kita nyicil ya. Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Diulangi ya setelah saya. Ana, saya. Ana, saya. Anta, kamu laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Anti, kamu perempuan. Ya, jadi ada Ana, Anta, Anti. Gitu. Kalau kamu laki-laki apa? Anta. Nah, kalau kamu perempuan? Anti. Kalau saya? Ana. Seperti itu. Gitu. Jadi ada Ana, Anta, Anti. Nah, kalau yang kata ganti orang yang tersambung, itu contohnya ini. Di sini ada anak ya. Ada ismun, ini bacanya ismun plus anak. Ismun itu artinya nama, anak itu artinya saya. Kalau kita mau buat kalimat nama saya atau namaku, dia disambung jadi ya digantinya. Nah, ini yang disebut dengan yang yang tersambung tadi. Mutasil, domir mutasil. Makanya mungkin teman-teman suka pernah dengar ismi itu artinya my name, nama saya. Ya, kalau memperkenalkan diri misalnya, Sobahul Khair, ismi Adliyah gitu. Ismi Adliyatul Hikmah. Itu aja. Ahlan wa sahlan, Sobahul Khair, ismi Adliyatul Hikmah. Tuh, udah ada 3 frasa yang bisa kita ucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Halo gitu ya, atau say hello-nya, kemudian selama pagi, siang, sore, malam, kemudian menyatakan nama. Ismi, misalnya Adliyah. Gitu. Bisa dipahami? Coba dari Kak Tiar. Memperkenalkan dirinya dulu aja. Marhaban ismi Tiar. Oke, sahih. Kak Miko. Marhaban, ismi Miko. Oke. Kak Isnaini. Oke. Kak Husen. marhaban, ismi Husein. Oke. Kak Dini. Ahlan ismin Dini. Oke. Ismi Dini. Oh ya, ismi Dini. Dini. Seperti itu ya. Ini untuk nama saya dulu, my name. Ya, bisa dipahami, fahim tuh? Oke. Nastamir ya, kita lanjutkan. Nah, kalau ini untuk yang kamu. Ini ada ismun, nama tadi ya, ismun. Ada anta. Anta itu tadi artinya apa? Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Tadi Kak Dini udah ke ini belum? Afwan, saya lupa. Belum ya? Udah tadi. Oh, udah ya? Oh, Oke, kita nastamir ya. Nah, ini kalau misalnya untuk kamu laki-laki atau your name untuk ke yang laki-laki, dia bilangnya ismuka. Misal, kita ambil contoh ismuka Husein, misalnya gitu. Ismuka Miko. Gitu. Jadi nama kamu tuh Miko, nama kamu tuh Husein, itu untuk laki-laki.
Gitu. Kalau yang perempuan itu pakainya ismuki. Ismuki tiar, ismuki isnaini, ismuki dini, ismuki Aisyah, misalnya gitu. Seperti itu. Paham tuh? Ada yang mau tanyakan? Hunaka soal? Ini dua dulu. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita coba. Kak Aisyah, Kamiko. Kak Aisyah? Kak Aisyah ke Kamiko dulu. Misalnya nama kamu Miko, misalnya. Ismuka Miko. Kamiko Kak Aisyah? Ismuki Aisyah. Kak Isna ini ke Katiar? Ismuka tiar. Ismu? Ismuki. Ismuki. Ismuki tiar. Katiar ke Kak Isna ininya? Ismuki isnaini. Terus Kak Husain ke Kak Dini? Ismuki dini. Dibalik Kak Dini ke Kak Husain? Ismuka Husain. Gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ini baru sedikit ininya. Oke, sekarang coba dari Katiar, perkenalkan dari misalnya, halo, selamat malam, nama saya Tiar. Marhaban. Salah. Selamat malam. Lailatuka Saida. Ismi Tiar. Oke. Kak Husain, pakai ahlan, selamat siang, nama saya Husain. Ahlan. Selamat siang apa ya? Masaul khair. Ismuka. Ismi. Husain. Sahih. Kak Dini. Halo. Nama saya Dini. Halo, selamat pagi, nama saya Dini. Halo tuh. Bukan. Marhaban. Selamat pagi itu apa tadi Kak? Sobah Hoir, terus Ismi Dini. Oke. Syukran. Kamiko. Halo, selamat siang, nama saya Miko. Marhaban. Selamat siang itu. Selamat siang. Taba. Naharu. Apa tadi selamat siang? Naharuka Said. Oh ya. Marhaban, Naharuka Said, Ismi Miko. Oke. Kak Isna ini, selamat malam. Halo, selamat malam, nama saya Isna ini. Tusbihu ala khair. Ismi Isnaini. Oke. Ismi Isnaini. Kak Aisyah. Ada Kak Aisyah? Selamat sore. Saya Aisyah. Halo, selamat sore. Saya Aisyah. Marhaban, masaul khair, ismi Aisyah. Oke, seperti itu. Ya, paham tuh? Bisa dipahami ya untuk cara memperkenalkan diri secara singkatnya seperti itu. Dan ismi itu dia adalah domir mutasil. Mutasil itu tadi apa? Yang nggak nyambung ya. Sambung. Yang Atau nyambung. tidak bisa berdiri. Yang nyambung gitu ya, yang dia tersambung. Kalau munfasil itu dia yang terpisah.
Atau simpelnya di gini. Ini. Ya. Munfasil dia ada ana, anta, anti. Yang muttasil dia ismi, ismuka, ismuki. Jadi ada ya, ka dengan ki. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nanya namanya gimana? Nanya nama itu dia pakainya ini. Ma ismuk. Ma ismuka, ma ismuki. Ma ini adalah apa? Siapa? Ismu itu nama, ka atau ki kamu. Jadi siapa nama kamu? What is your name? Ma ismuka, ma ismuki. Coba katiar ke Kak Isnaini. Kaifa tas'al ilaiki. Gimana bertanya ke Kak Isnaininya? Ma ismuki. Jawabnya Kak Isnaini. Ismi, isnaini. Oke. Kak Husen ke Kak Dini. Ma ismuki. Kak Dini jawabnya? Ismi Dini. Oke. Kak Aisyah ke Kak Miko. Ma ismuka. Jawabnya? Ismi Miko. Oke, gitu. Nah, sekarang coba kayak sedang berkenalan. Misalnya, dari ahlan wa sahlan, jawabnya apa? Ahlan bik. Ma ismuka, ismi, misalnya ismi Adliyah. Wah, ma ismuki. Misalnya, kalau bertanya balik, tinggal ditanyakan lagi saja. Ma ismuki atau, kalau mau simpelnya, ma ismuka, ismi Adliyah. Wa anti, artinya kalau kamu, gitu. Wa anti itu untuk kamu perempuan. Wa anta untuk kamu laki-laki. Langsung dijawab lagi, ismi misalnya siapa. Kemudian sapaannya misalnya, oh selamat pagi Isnaini, misalnya gitu. Selamat pagi Miko, misalnya gitu. Siap? Bisa? Kita coba dari Kak Aisyah dengan Kak Dini. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jawabnya kalau ahlan wa sahlan, ahlan bik. Oh iya, ahlan bik. Ya. Ahlan bik. Oke. Kak Aisyah. Sobahul khair. Sobahul Nur. Sobahul Nur. Ma ismuka. Oh, ma ismuka? Ma ismuki. Oke. Ismi Dini. Oke. Tanya balik. Wa anti. Oke, sahih. Ismi Aisyah. Oke. Seperti itu ya. Bisa ya. Coba selanjutnya Katiar dengan Kamiko. Marhaban Katia. Nah, belum tahu namanya ceritanya. Marhaban misalnya. Marhaban. Marhaban. Terus? Sobahul khair. Sobahul Nur. Wa anti. Oh, enggak. Nanya namanya dulu. Sebelum wa anti, nanya nama dulu. Nama kamu siapa? Misalnya gitu. Ma? Oh iya, apa tadi? Ma is. Oh, ma ismi. Ma ismuki. Oh, ma ismuki. Betul? Ismi Tiar. Wa anta. Ismi Miko. Oke, sahih seperti itu. Sekarang Kak Anissa dengan Kak Husen. Kak Aisyah. Tadi siapa Kak Aisyah ya? Siapa tadi? Afwan, Kak Anissa ya? Anissa dengan Kak Husen. Yang nanya Kak Anissa dulu. Kak Anissanya ada? Oh, izin.
Kak Aisyah berarti. Kak Aisyah bertanya dengan Kak Husen. Kak Aisyahnya dulu yang bertanya. Ahlan. Ahlan bik. Masa'ul khair. Masa'un nur. Ma ismuka. Ismi Husain. Wa anti. Ismi Aisyah. Oke, seperti itu. Sudah ya, yang lain ada yang belum kebagian? Oh, sudah ya, yang lainnya izin off mic-nya. Oke, seperti itu. Ya, jadi itu untuk perkenalan simpelnya. Untuk hadzal yaum, hari ini. Hunaka as-su'al, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini slide-nya nanti kita terima ya? Saya udah kirim di Google Classroom-nya. Oh, oke. Udah. Ya, oke. Jadi bisa dilihat sama teman-teman. Dan di sini nih ya, kalau misalnya ada yang ingin mencoba, ini saya kasih template-nya gitu ya. Ismi misalnya siapa? Ini anak, berarti kan saya. Di sininya Indonesia, orang Indonesia. Wa ana min, dan saya dari mana? Misalnya kotanya gitu. Jadi ini nanti kita pelajarinya minggu depannya. Seperti itu. Ya, pahim tuh? Fahim. Fahimna. Nah, Kak soal, kalau tidak ada jawabnya mafi. Mafi itu tidak ada. Ya. Berarti kalau tidak ada, nah tatim alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipelajari dan kita nanti minggu depan akan bertemu lagi. Lailatul Sa'idah. Lailatul Sa'idah jawabnya? Lailatul Mubarakah. Oke, Sa'idatul Mubarakah. Sa'idatul Mubarakah. Ilaliko. Assalamualaikum. Assalamualaikum.